Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalma Bella Nurvita dengan NIM 1052-10222. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Alur pembentukan undang-undang. Undang-undang adalah salah satu bentuk dari apa yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, undang-undang merupakan salah satu produk hukum yang dibentuk bersama DPR dengan Presiden, dan untuk undang-undang tertentu dapat melibatkan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Secara garis besar, proses dan tahapan pembentukan undang-undang terbagi dalam 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan untuk membentuk undang-undang ini merupakan kewenangan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, di dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang atau RUU kemudian dibahas lebih lanjut oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Berikut ini proses pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51, dan pasal 65 sampai 74. Berdasarkan ketentuan tersebut, inilah proses pembentukan sebuah undang-undang. 1. Sebuah RUU bisa berasal dari Presiden, DPR, DPD. 2. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait. 3. RUU kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. 4. RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu menjadi undang-undang, serta RUU Pencabutan Undang-Undang atau Pencabutan Perpu. 5. Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk untuk membagikan ke seluruh anggota Dewan dalam sebuah rapat paripurna. 6. Di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. 7. Jika disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. 8. Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. 9. Pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. 10. Apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan yang diambil dengan suara terbanyak. 11. Bila RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan kepada Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam undang-undang ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga negara. 12. Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. 13. Setelah diundangkan, DPR melakukan penyebarluasan undang-undang tersebut melalui media cetak maupun elektronik. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR pemerintah pada setiap tahapan proses pembentukan undang-undang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.